Puji Tuhan. Ya, dan hari ini saya akan membawa dengan judul Jadilah Garam dan Terang Dunia. Ini enggak mirror ya, satu aja ya. Baik. Jadi hari ini saya akan mempertajam terlebih dahulu tentang identitas, tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Karena ini merupakan fondasi, ya, dasar sebelum kita diutus untuk memberitakan Injil. Tidak tahukah saudara bahwa kita memiliki identitas yang luar biasa? Kita adalah garam dan terang dunia. Wow, luar biasa ya. Tetapi pertanyaannya, apakah hidup kita sudah berpadanan sesuai dengan identitas kita? Apakah hidup kita sudah selayaknya benar-benar menjadi garam dan terang dunia? Wow, ini menjadi perenungan kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Saya akan percaya kita semuanya akan bersemangat dan kita benar-benar dapat merealisasikan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Saya menjumpai beberapa orang percaya tidak dapat berfungsi layaknya sebagai garam dan terang dunia. Mohon maaf ya. Kenapa? Mengapa? Hari ini kita akan belajar dari seluruh khotbah saya. Kita akan belajar kenapa, apa yang menjadi kendala ya. Orang percaya tidak benar-benar dapat merealisasikan sesuai dengan identitas sebagai garam dan terang dunia. Sebelumnya kita sama-sama baca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita perkatakan bersama-sama ya. Puji Tuhan, saya bersyukur tadi ada yel-yel yang luar biasa ya. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Wow, mantap. Mari kita baca dengan suara keras, nyaring, dan penuh iman percaya. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kekristenan itu tidak cukup kita hanya datang beribadah setiap minggu lalu pulang selesai begitu saja. Ternyata Tuhan memilih kita. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang kudus. Bahkan disebutkan di situ ada predikat yang luar biasa. Kita adalah imamat rajani, suatu jabatan yang prestisius ya. Kita tahu di Perjanjian Lama seorang imam raja merupakan wakilnya Tuhan. Untuk apa? Dikatakan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yaitu untuk bersaksi. Ya, jadi kita tahu semuanya bahwa ada istilah amanat agung. Amanat agung itu memang tidak disebutkan di Alkitab, tetapi orang percaya dipanggil ya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Jadi ternyata kita itu dipilih, diselamatkan bukan tanpa tujuan. Ya, jadi saya katakan bahwa keselamatan itu hanya titik awal, saudara. Untuk supaya kita kemudian diutus di dunia, di luar sana. Untuk apa? Bersaksi, memberitakan Injil. Amanat agung dikatakan bahwa pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini disampaikan detik-detik sebelum Yesus terangkat ke surga. Tentunya menjadi puncak dari semua perintah. Alkitab memang banyak sekali perintah ya, tapi saya ingin katakan bahwa ini adalah puncak dari semua perintah. Goal pelayanan kita sebagai orang percaya harus membawa dampak pada keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara tahu bahwa di agama-agama lain, saudara-saudara kita, mereka juga mengajarkan kasih, saudara. Bahkan kalau saudara lihat di NTT, Mentawai, wow, mereka gerilya luar biasa. Bagi-bagi sembako, sekolahkan anak, renovasikan rumah. Mereka mengasihi. Tetapi apa yang membedakan kekristenan kita? Satu hal
ujung dari pelayanan kita harus membawa dampak pada keselamatan jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin ya. Saat kita naik ke surga, suatu saat ya kita akan reuni bersukacita. Tuhan itu nggak tanya saudara, seberapa sibuk kita melayani Tuhan, seberapa besar, puji Tuhan kalau gereja ini besar ya, megah ya, seberapa penuh gereja, berapa banyak jumlah jemaat. Tetapi yang Tuhan tanya hanya satu, berapa jiwa yang engkau menangkan bagi Kristus. Haleluya. Ya, itu adalah tugas tanggung jawab penting bagi kita untuk membawa dampak bagi keselamatan jiwa-jiwa. Seperti Rasul Paulus pun katakan bahwa aku memiliki perasaan berhutang, ya, bukan hanya kepada bangsa Yunani tetapi kepada bangsa-bangsa lain yang belum mendengarkan Injil, karena dia diselamatkan oleh Injil. Dan kita seharusnya memiliki perasaan yang sama. Tongkat estafet ada di tangan kita, saudara. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita membagikan itu kepada orang lain, atau kita berhenti pada diri kita sendiri? Ya, saya percaya tempat ini kita semua orang-orang percaya yang mengasihi sesama, ya, puji Tuhan. Baik, ada yang mengatakan kepada saya bahwa Pak, saya itu nggak bisa menginjil, saya nggak punya skill, saya nggak punya kemampuan berbicara. Saudara, penginjilan itu sebetulnya nggak terlalu rumit, ya, makanya nanti saya akan bagikan metode penginjilan mungkin di next ya. Tetapi yang ingin saya katakan sebetulnya penginjilan itu simpel, saudara. Bersaksi itu simpel. Sesimpel kalau saudara ingat waktu saudara itu bertobat, pertama kali bertobat ya, lahir baru, dibaptis, ingat gak? Saudara mengalami yang namanya kasih mula-mula, betul? Ya, kalau kita pacaran aja kita ingat cinta pertama ya, betul gak? Ada perasaan menggebu-gebu, bergairah, on fire, hati kita dibakar. Ada perasaan yang tidak pernah selama ini kita rasakan. Ada damai sukacita. Dan kita tidak pernah berhenti. Mulut kita ini nggak pernah berhenti, saudara. Betul nggak? Ingat nggak? Untuk bersaksi, mempromosikan tentang Yesus. Nggak ada salib di sini ya. Ya. Oh, di sini ya. Kita mempromosikan tentang Yesus. Betul? Ya, seperti kita pacaran pun kita selalu memuji-muji pacar kita. Di sini mungkin mantan pacar ya. Tetapi tentunya kita harus menjaga kasih mula-mula itu. Karena sangat disayangkan saya menjumpai cukup banyak jemaat yang kehilangan kasih mula-mula itu, bahkan suam-suam, sehingga berhenti untuk bersaksi, saudara. Jadi ternyata penginjilan itu sesimpel itu, saudara. Karena apa? Karena sepenuhnya kita itu bergantung kepada Roh Kudus, urapan itu. Ingat waktu pertama kali ya, saudara lahir baru itu, gak ada yang mengajari saudara untuk menginjil, tetapi saudara secara otomatis menyampaikan berita keselamatan itu. Saudara mempromosikan tentang Yesus. Sesimpel itu, saudara. Ya, memang kita akan belajar metode, tetapi metode-metode penginjilan itu hanya sebagai seperti sarana aja ya, tetapi yang utama adalah kita mengandalkan urapan Roh Kudus itu. Ada amin? Baik, kita akan masuk ke inti khotbah dan saya akan membagi dalam dua bagian. Ada dua perikop dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12 dan Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Pada bagian pertama itu dengan judul perikop khotbah di bukit ucapan bahagia. Ini berbicara tentang sikap hati yang dikehendaki Tuhan sebagai murid Yesus. Pada bagiannya kedua baru berbicara tentang garam dan terang dunia. Nah, menariknya saudara, menariknya nih ya, sebelum Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia, Tuhan Yesus memulai dengan pembentukan hati, ya. Tuhan Yesus memulai dengan apa? Pembentukan hati. Karena bagi Tuhan itu hati itu sangat penting, ya. Kalau
manusia melihat rupa, tetapi Tuhan itu menyelidiki isi hati kita. Tuhan terlebih dahulu ingin memproses hati kita, menyiapkan hati kita, karakter kita. Karena dari hatilah terpancar apa? Kehidupan, jemaat yang luar biasa. Ya, dari hati yang baik akan timbul perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, yang memberikan semangat, encourage, memotivasi. Bahkan kalau dari hati yang diisi dengan firman Tuhan akan timbul suatu apa? Perkataan-perkataannya mengandung berkat, membawa dampak pada keselamatan jiwa-jiwa. Tetapi dari hati yang sama, kalau kita tidak jaga, akan timbul apa? Iri, dengki, permusuhan, provokasi, ya, menjatuhkan, semua hal-hal yang tidak baik. Jadi sangat penting sekali Tuhan concern terhadap hati kita sebelum kita melayani. Puji Tuhan. Dan Tuhan ingin membentuk hati kita agar seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tentunya nilai-nilai kerajaan Allah ini berbanding terbalik dengan nilai-nilai dunia, ya. Saudara, kalau nilai-nilai dunia itu apa? Manusia dunia itu biasanya mengejar apa? Saya percaya di tempat ini manusia kerajaan Allah semuanya. Haleluya. Saya seperti melihat malaikat-malaikat, ya. Nilai-nilai dunia itu apa? Biasanya orang mengejar apa itu? Kenikmatan, materi, kekayaan, popularitas, betul nggak? Ya, bahkan hari-hari ini kalau kita lihat orang itu inginnya instan, semua serba instan karena ada gadget, ya, nggak sabaran, instan. Padahal Tuhan itu suka prosesnya, saudara. Dan itulah nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus apa? Memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Tuhan katakan, bahkan berjuanglah melalui apa? Pintu yang sesak, jalan yang sempit, karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak sekali orang suka melalui jalan itu, saudara. Ya, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dari dalam. Ya, kalau hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, apapun situasi kondisi kita gak akan terpengaruh, saudara. Itulah kerajaan Allah. Ada amin? Dan saya ingin katakan bahwa banyak orang tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya identitas yang Tuhan berikan, yaitu menjadi garam dan terang. Karena apa? Karena mereka tidak lolos melalui proses ini, pembentukan hati, saudara. Dan kita bisa melihat bahwa semua barang berharga di dunia ini, mau itu emas sekarang nilainya luar biasa, ya, sampai naik 3 kali lipat, luar biasa. Perak juga. Semua barang-barang bernilai melalui suatu proses, betul ya. Bahkan gereja ini pun mestinya nggak langsung megah seperti ini, ya. Ada prosesnya, ya, betul ya. Tuhan ingin proses, saudara, ya. Begitu juga dengan hidup kita, hati kita. Tuhan ingin memproses terlebih dahulu sebelum kita benar-benar diutus di dunia untuk menjadi garam dan terang. Mari kita sama-sama melihat nilai-nilai kerajaan Allah apa yang Tuhan kehendaki, sikap hati seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita langsung masuk dalam ayat inti kita, Matius 5, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Amin. Hari ini kita akan belajar eksposisi, dan saya akan menguraikan dengan bahasa teks aslinya, yaitu Yunani. Miskin, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bahasa Yunani adalah tocos, ya. Ada yang pernah ke Yunani nggak? Nggak ada, ya. Ya, nggak apa-apa belajar bahasa Yunani. Ternyata artinya sangat mendalam, saudara. Miskin di sini adalah artinya
Orang yang menyadari dirinya tidak punya apapun di hadapan Allah dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Ini berbicara bahwa memiliki sikap kerendahan hati, miskin secara rohani, bukan miskin secara dunia ya. Bukan miskin secara materi, tetapi miskin secara rohani. Memiliki sikap hati yang tunduk di hadapan Tuhan, menyadari bahwa dirinya sepenuhnya tidak memiliki apa-apa, tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan, dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita merenung introspeksi. Apakah hari-hari ini kita masih mengandalkan Tuhan? Kita merasa bahwa kita tidak memiliki apapun tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Apakah kita masih bergantung kepada Tuhan melalui Roh Kudus-Nya? Mari kita merenung sejenak. Saudara, ada fenomena di mana menurut penelitian hari-hari ini orang lebih bergantung kepada teknologi, saudara. Apalagi ada AI, ya, artificial intelligence. Bahkan saya pun mendidik anak saya untuk mengurangi menggunakan gadget AI ini. AI ini memang sangat berguna ya. Saya pun menggunakan AI untuk mencari sumber, mencari data-data ya. Tetapi jangan sampai AI ini menggantikan peran Roh Kudus, saudara. Kita di tahun 2026 ini kita punya resolusi, kita punya impian, cita-cita, apapun semuanya itu kita harus minta hikmat kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Jangan sampai kita sedikit-sedikit tanya sama AI. Ya, jangan sampai ya generasi muda kita harus kita ajar, saudara, menggunakan AI ini dengan bijak. Karena banyak sekali orang yang sedikit-sedikit ya spontanitas, langsung pikirannya ke AI, tanya AI. Ya, tentunya ini akan mendukakan Roh Kudus. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Ya, jangan sampai AI ini menggantikan peran Roh Kudus. Ya, kita harus menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di Amerika sendiri itu ada penelitian, ada satu fobia yang namanya nomophobia, no mobile phone phobia. Ya, ada kecenderungan suatu fobia, kecemasan, kegelisahan manakala orang itu gak memegang handphone selama sekian menit, ya. Dan ini jujur sempat saya alami, saudara. Saudara pernah mengalami nggak? Jujur. Ada yang senyum-senyum ya, mungkin mengalami ya. Nggak apa-apa, ngaku dosa hari ini. Saya pun sempat mengalami, makanya dalam keluarga saya ada quality time, terutama hari Minggu, di mana kami mengumpulkan handphone. Handphone itu diletakkan dan benar-benar komunikasi ya, verbal ya, tidak boleh melihat handphone. Buka Alkitab pun secara manual, fisik ya. Dan itu ternyata sangat berguna, saudara. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berduka cita ini adalah penteo, duka cita menyadari dosa dan kerusakan moral dunia. Duka cita ini bukan berduka cita untuk hal-hal dunia. Duka cita karena kehilangan seseorang yang kita cintai, keluarga atau siapapun. Tetapi duka cita karena menyadari bahwa dirinya sepenuhnya manusia berdosa yang butuh bertobat untuk setiap hari. Menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya masih dalam daging. Ya, dan orang yang seperti ini Roh Kudus akan mudah untuk menginsafkan, saudara, menyadarkan. Dan dikatakan di situ bahwa mereka akan dihibur. Orang yang merasa butuh bertobat, hidup dalam pertobatan sejati, Roh Kudus akan mudah untuk memulihkan hidupnya, memberikan pengampunan. Ya. Saya ingin katakan bahwa pendeta sesenior apapun, gembala, ya, sesenior apapun, tetap harus hidup dalam pertobatan sejati. Orang yang tidak butuh bertobat adalah orang yang sombong dan pada akhirnya jatuh, saudara. Kenapa pentingnya hidup dalam pertobatan sejati? Karena bagi Tuhan keselamatan jiwa itu yang utama, saudara. Apakah arti kita memiliki seluruh dunia ini tetapi kita kehilangan
nyawa. Bagi Tuhan itu dunia itu gak penting. Mau kita memiliki kekayaan apapun gak penting. Jabatan setinggi-tingginya gak penting. Yang terutama bagi Tuhan adalah keselamatan jiwa kita, saudara. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini ditulis praus. Bukan berarti lemah ya, tetapi justru hati yang tunduk kepada pimpinan Roh Kudus akan dikuatkan, saudara. Alkitab menggambarkan bahwa bagaikan tanah liat di tangan pejunan. Seorang pejunan itu akan mudah membentuk tanah liat yang lentur, yang kenyal. Ya, kalau tanah liat itu keras, tidak akan bisa dibentuk menjadi bejana yang mulia. Tetapi seorang pejunan, kita serahkan kepada pejunan, kepada Tuhan kita untuk membentuk kehidupan kita, saudara. Dan Alkitab pun menggambarkan bahwa kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil, kita tidak akan masuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa Tuhan mengumpamakan kita harus seperti anak kecil? Kalau saudara lihat sifat-sifat anak kecil, ya kita bayangkan anak masih di bawah 5 tahun itu ya, masih lugu, masih nurut, masih lucu ya, nurut sama orang tua. Tetapi begitu dewasa, mulai apa? Memberontak, ya betul ya. Dan Tuhan ingin kita memiliki hati yang seperti anak kecil, lemah lembut, ya, sehingga mudah diarahkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haus dan lapar ini adalah haus dan lapar akan firman Tuhan, perkataan Yesus, ya. Saudara, dalam Yohanes 4 diceritakan bahwa Yesus mendekati perempuan Samaria saat itu, ya. Dan kita tahu bahwa orang Samaria saat itu adalah tidak dipandang oleh orang Yahudi, bahkan sebagai kaum yang rendah, ya. Apalagi wanita Samaria itu memang mempunyai banyak suami, ya. Tetapi Yesus sengaja mendekati perempuan itu untuk menjangkau perempuan itu. Dan Yesus mengatakan bahwa barang siapa minum air ini, air dalam sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, tidak akan haus selama-lamanya. Tentunya air yang dimaksud ini adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhanlah yang memberikan kita kepuasan. Firman Tuhan itu Yesus sendiri, ya. Ya. Dan seperti pemazmur gambarkan bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu digambarkan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, dekat dengan sumber kehidupan. Daunnya tidak pernah layu dan selalu berbuah pada musimnya, akan berhasil dan beruntung, ya. Kita butuh firman Tuhan, saudara, untuk mengubah hidup kita. Makanya kalau penginjilan itu di lapangan, goal saya selalu sampaikan firman, karena firman Tuhan itulah yang akan membuat berhasil, saudara. Dan setiap firman yang kita tabur itu gak akan sia-sia. Makanya penginjilan itu saya katakan bahwa tidak pernah ada kata gagal, gak pernah ada kata gagal. Karena apa, saudara? Tugas kita tuh simple, bersaksi, sampaikan firman. Kita sampaikan firman, kita taruh firman itu dalam hati, kita percaya bahwa Roh Kudus itu akan bekerja, akan membuat berhasil, saudara. Dan ada yang menabur, ada yang menanam, menabur, menyiram, kemudian apa? Tuhan memberikan pertumbuhan. Dan saya seringkali melihat juga, setiap kali saya penginjilan, saudara, ada suatu perubahan ekspresi, ya. Di jalanan itu saya sempatkan waktu, ya, di tempat-tempat yang kumuh, ya, banyak sekali orang-orang yang dengan raut muka penuh dengan kesedihan, putus asa, kehilangan harapan. Tetapi setelah saya sampaikan firman, ini benar-benar kesaksian, saudara, ada perubahan aura mereka, semua yang dengar firman. Karena firman Tuhan itu perkataan Tuhan sendiri, seperti air hidup, saudara, yang memuaskan jiwa manusia, saudara. Kemudian berikutnya, murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati ini adalah elemon dalam bahasa Yunani,
yang artinya belas kasihan yang aktif. Bukan hanya perasaan, tetapi ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Belas kasihan yang aktif. Bukan hanya perasaan, bukan hanya perkataan, istilahnya nggak omon-omon ya, nggak omong doang. Tetapi ada pengorbanan. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau kita menabur benih itu, biji itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru bisa bertumbuh dan berbuah. Kenapa Tuhan katakan saudara harus mati terlebih dahulu? Ini artinya apa? Kalau kita diperintahkan Tuhan untuk menabur, kita harus matikan dari segala kepentingan kita, keinginan kita, dari hak kita relakan saudara. Walaupun mungkin menabur itu terkadang ya, terasa sakit ya, karena kita harus lepaskan hak kita, relakan ya, dan Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Saya ingin memberikan kesaksian di waktu saat COVID ya, Tuhan perintahkan untuk menabur lebih saudara. Saudara ingat masa COVID itu masa yang luar biasa ya. Semua lini usaha pasti terdampak, gak ada yang terdampak. Semua, bahkan babak belur ya boleh dikatakan. Semua orang mengencangkan ikat pinggang. Tetapi bayangkan di saat teduh Tuhan perintahkan untuk menabur lebih. Wow, ini tentunya gak mudah saudara ya, gak mudah sekali. Nah kami ada pelayanan yang saya tadi ceritakan, ada Infinity Ministry di mana kami membentuk jaringan hamba-hamba Tuhan minimal 1 di tiap provinsi untuk memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa ya. Dan kami buat networking. Puji Tuhan saat ini ada agent kami yang berada di luar negeri beberapa ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini kami sudah membaptis kurang lebih 5.000 jiwa ya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah di saat COVID saudara, Tuhan perintahkan untuk menabur lebih lagi. Karena memang saya mendengar dari agent-agent ya, hamba-hamba Tuhan itu, karena kebanyakan mereka adalah gereja perintisan. Saya melihat sendiri, lewat video call, lewat foto ya. Ini gereja ini menampung kalau Senin sampai Sabtu ya, penuh dengan tikar saudara. Menampung jemaat-jemaat saudara. Karena kita tahu bahwa di COVID itu banyak yang kena PHK, nggak mampu bayar kontrakan ya. Gereja-gereja perintisan itu luar biasa, mereka punya hati untuk menampung. Bahkan di pastor itu sudah penuh gereja, tampung jemaat-jemaat. Dan Tuhan perintahkan untuk salurkan sembako saudara. Walaupun ini berat ya, tetapi saya memilih taat saja saudara. Memilih taat. Dan puji Tuhan, janji Tuhan apa? Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang penuh dipadatkan akan melimpah keluar masuk ke dalam ribaanmu. Dan ini yang saya alami saudara ya. Selain berkat materi ya, berkat materi itu bagi saya bukan sombong ya, enggak terlalu penting, tapi ada berkat blessing yang luar biasa saya dapatkan. Di saat COVID itu justru terjadi penuaian jiwa yang dahsyat saudara, yang belum pernah saya alami. Saat COVID itu saya mengingat ya, itu ada baptisan itu setiap hari. Di hotel saya itu ada kolam itu, setiap kali ada telepon, izin saya mau baptis ya. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara mungkin punya teman gitu ya, mungkin butuh pemulihan, healing ya, itu air kolam renang saya itu kudus saudara. Karena terlalu sering untuk baptisan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan kami sudah membaptiskan 5.000 jiwa dan itu memang hasil pemenangan. Karena setiap penjangkauan jiwa itu kami ikuti saudara, kami ikuti riwayatnya. Kita nggak mau menjangkau dari gereja lain atau orang yang sudah percaya, enggak ya. Kita benar-benar ikuti semuanya itu. Jadi milikilah hati yang berbelas kasih, murah hati, dan kita mau berkorban bagi sesama. Kemudian ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya ditulis dengan bahasa Yunani katoros kardia. Murni, bersih, tidak bercampur, tidak memiliki motivasi duniawi. Tuhan katakan bahwa kekudusan itu penting sekali. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Bagaimana pelayanan kita itu berkenan kalau kita tidak hidup kudus? Ya mungkin hari-hari ini gereja-gereja itu, beberapa gereja tidak tertarik untuk membahas kekudusan. Tapi ini penting sekali saudara.
sebagai dasar pelayanan kita, kita harus memulai dengan hidup kudus. Ya, kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, kita mau peka terhadap suara Tuhan, kita harus terlebih dahulu hidup kudus. Ya, kalau kita gak hidup kudus, jangan-jangan pelayanan kita bukan untuk Tuhan, untuk kepentingan diri kita. Karena apa? Kita mendengar bukan suara Tuhan, tetapi suara apa? Iblis. Ya. Jadi pelayanan kita itu bisa terjadi, saudara, untuk kepentingan pribadi kita, untuk popularitas, untuk memuaskan diri kita, bahkan maaf, untuk materi, untuk mencari kekayaan. Ya. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa kita hidup di zaman terakhir, kita hidup di zaman penampian, di mana Tuhan sedang menampi, memilah, ya, mana umat yang layak, mana biji gandum yang berisi dan mana yang sekam. Karena Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai. Dia mempelai lelaki dan kita mempelai perempuan. Tentunya Tuhan sedang mempersiapkan, sedang memilih umat yang layak, pengantin yang sejati, iman yang sejati atau iman yang palsu. Ya. Dan Alkitab pun menggambarkan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bahkan pada masa pengangkatan itu Tuhan gambarkan bahwa yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Tentunya gak membuat kita takut ya, tetapi membuat kita berjaga-jaga, ya, mempersiapkan diri. Kita mau menjaga kesucian hati kita, kekudusan hidup kita, agar kita kedapatan suatu saat menjadi mempelai yang layak bagi Tuhan. Ada amin? Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai ini adalah erenepois, bukan hanya damai kepada diri sendiri, tetapi mau mendamaikan orang dengan Allah dan sesama. Mari kita menjadi pembawa damai, pembawa shalom. Saudara, perkataan shalom itu ternyata maknanya sangat dalam dan maknanya penuh dengan kuasa, saudara. Jadi mungkin banyak orang Kristen itu hanya sekedar memperkatakan shalom, tetapi shalom ini ternyata maknanya lebih dalam. Ya, suatu kedamaian yang lengkap utuh, di dalamnya mengandung kesejahteraan, kemakmuran, dan berkat-berkat pemulihan yang terbaik. Jadi mari kita perkatakan shalom itu, karena Yesus pun mengajarkan, ya, mengajarkan setiap kali dia masuk rumah, kamu harus mengucapkan shalom. Dan itu yang saya lakukan, saudara. Kalau saya penginjilan di jalanan, kita worship terlebih dahulu, dan saya setiap kali melangkah, menapakkan langkah, saya memperkatakan shalom. Karena saya yakin percaya saat memperkatakan shalom, kita sedang mengikat kuasa kegelapan, kita sedang mengusir kuasa kegelapan, dan kita menggantikan dengan berkat-berkat yang terbaik. Amin. Mari kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang sekitar kita, karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kasih semakin dingin, Alkitab gambarkan. Banyak sekali terjadi perpecahan, bukan hanya di gereja, bukan hanya di komsel-komsel mungkin ya, tetapi di organisasi. Banyak sekali terjadi perpecahan. Dan Tuhan memanggil agar kita tidak berdiam diri, kita tidak menjadi penonton saja, tetapi mari kita membawa shalom, membawa damai. Minimal kita usahakan perdamaian itu bagi orang-orang yang kita kenal, kita tahu ya. Walaupun apapun resikonya, kita mau ikuti perintah Tuhan. Seringkali kalau kita membawa damai itu memang ada resiko sih, saudara ya. Saya pernah mengalami itu. Tetapi gak apa-apa, saudara. Yang penting kita taat saja. Kita mau menjadi pembawa damai. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dianiaya, ditindas karena hidup dalam kebenaran. Bukankah penderitaan dalam Kristus itu suatu kehormatan, saudara? Kenapa? Saya katakan bahwa penderitaan dalam Kristus itu menjadi suatu kehormatan. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa aku mau bermegah dalam kesengsaraan. Bayangkan, kesengsaraan kok malah bermegah, ya saudara. Karena apa? Dalam kesengsaraan itu menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Ketekunan. Dan kemudian setelah kita tekun,
menghadapi ujian, masalah, cobaan, sengsara, akan timbul apa? Sesuatu yang bernilai, saudara. Yaitu apa? Karakter kita. Karakter kita akan semakin disempurnakan seperti Yesus. Bayangkan kalau kita punya anak kecil ya, kita hanya memanjakan anak kita tidak biarkan anak itu mengalami ujian, masalah, bisa nggak menjadi dewasa, saudara? Nggak mungkin bisa, ya. Dan itulah tujuannya. Tuhan ingin bahwa kita berbahagia. Ya, jadi semua perkataan di khotbah di atas bukit ini seakan-akan kontradiktif dengan keadaan yang kita harapkan seringkali. Tuhan kok mengatakan kita harus berbahagia kalau kita dianiaya, kita ditindas, kita mengalami semuanya itu. Karena apa? Tuhan ingin membentuk hati kita terlebih dahulu, saudara, supaya karakter kita itu benar-benar memiliki karakter yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ada amin? Bagaimana kita bisa bersaksi untuk Yesus sementara hidup kita itu tidak mencerminkan karakternya Yesus? Saudara bisa membayangkan enggak? Ya, orang bisa ngomong gini, lu ngomong doang lu. Hidupnya enggak seperti Yesus. Mana Yesus? Mana firman Tuhan? Betul enggak? Makanya kalau saudara tahu itu di MLM ada bisnis namanya MLM ya, betul nggak? Multi level marketing. Selalu sales marketing itu selalu mencoba produk ya, mengalami terlebih dahulu. Ya, ada teman saya itu nawarin produk kecantikan ya. Itu harus mengalami ya, mencoba terlebih dahulu sehingga bisa mempromosikan. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, kita adalah saksi-saksinya. Tuhan ingin terlebih dahulu membentuk hati kita, karakter kita, agar semakin serupa dengan Yesus. Mungkin nggak bisa sempurna, tetapi minimal proses menuju ke situ. Ya, kita memiliki hati yang rela untuk dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Ya, ayat 11-12. Berbahagialah kamu karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya, dicela. Tuhan kok katakan kita disuruh berbahagia kalau kita dicela, kita dianiaya. Bukankah Tuhan Yesus juga mengalami semua itu, saudara? Panggilan surgawi tentunya membutuhkan kesiapan hati kita untuk kita siap menderita bersama Yesus, saudara. Dalam penginjilan, dalam misi pun kita harus siap. Siap untuk apa? Siap untuk ditolak, siap untuk tidak diterima, bahkan dihina atau dianiaya. Tetapi berbahagialah, katakan berbahagialah. Kita harus berbahagia, bersyukur. Karena apa? Kita mengalami apa yang Yesus alami, saudara. Dan Tuhan katakan apa? Penderitaan yang kamu alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak, saudara. Itu kata Rasul Paulus. Ya, penderitaan yang kita alami di dunia ini terlalu kecil dibanding kemuliaan nantinya yang kita dapatkan di kerajaan Allah. Dan saya melihat sebetulnya penderitaan aniaya itu menimbulkan suatu berkat tersendiri, saudara. Stephen sempat juga melayani agent kami di Pakistan ya, Pendeta Kaiser. Beliau cerita ada suatu saat kira-kira 2 tahun yang lalu ya, di mana orang-orang percaya di Pakistan mengalami persekusi yang hebat, dahsyat. Gereja-gereja dibakar, saudara. Saat itu ada cerita singkatnya ya, ada seorang yang dituduh ya, membakar Al-Quran sehingga membuat rakyat Muslim marah ya. Mereka membakar, persekusi terjadi di mana-mana. Tetapi ada berkat tersendiri, saudara. Setelah melalui masa itu, gak terlalu lama, jeda waktu sebulan, orang-orang percaya saat itu, mereka tidak memandang denominasi gereja apapun, mereka bersatu. Mereka bersatu dan mereka all out. Mereka sudah tidak mementingkan diri sendiri lagi. Mereka menjadi jemaat yang militan.
Mereka menjadi jemaat yang sungguh-sungguh untuk mereka memberitakan Injil, saudara. Dan di saat itu terjadi ledakan penuaian jiwa yang dahsyat, saudara. Inilah ada berkat tersendiri. Jadi kalau saudara hari-hari ini mengalami penindasan, penganiayaan, penderitaan, berbahagialah. Karena ada rencana Tuhan yang besar, yang mulia, saudara. Tuhan akan bawa kehidupan saudara naik level, ya saudara. Jadi mari kalau kita alami tantangan pergumulan, berbahagialah, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sedang ingin mempersiapkan hati kita, mempersiapkan level iman kita, mempromosikan kita untuk hidup menjadi berkat lebih lagi, saudara. Ada amin? Sebaliknya kalau kita ya berada di zona nyaman, ini berbahaya sekali. Next. Ya, zona nyaman ini berbahaya sekali, saudara. Saya mendengar di titik-titik di Jakarta itu ada persaingan gereja yang sudah tidak sehat lagi. Dan ini saya dengar langsung dari hamba Tuhan, ya, dari jemaat-jemaat juga. Ada persaingan yang dimana mereka berlomba-lomba untuk menawarkan kenyamanan, ya, kenyamanan. Saya nggak anti, ya, nggak anti gereja megah besar, ya, panggung ini, musik yang luar biasa. Saya nggak anti semuanya itu. Tetapi kita harus lihat motivasinya terlebih dahulu. Karena tentunya kita harus mengajak jemaat itu datang ke gereja untuk mengejar kebenaran, mengejar hadirat Tuhan, bukan mengejar kenyamanan alias menina-bubukkan jemaat, ya. Kita harus ajarkan jemaat benar-benar kebenaran, harus rela untuk memikul salib, menyangkal diri. Ya, kalau kita menawarkan kenyamanan itu pada akhirnya apa? Tidak menjadi jemaat yang kuat, saudara. Ada itu saya dengar itu di salah satu kota itu dekat sini, Jakarta, ya. Berani bayar WL itu sekali tampil 8 juta. Ya. Itu luar biasa, 8 juta sekali tampil. Saudara kalau mau lihat artis-artis di sana itu, mungkin nggak ada salahnya, tetapi kita harus lihat motivasinya dulu, ya, motivasinya apakah benar, ya. Karena tentunya penyembahan itu nggak hanya di atas panggung ini, penyembahan itu harus bersama-sama, ya. Jangan sampai nanti namanya manusia, itu nggak lagi tampil perform dengan baik, akhirnya pindah, ya, pindah ke gereja lain, ya. Ini berbahaya, saudara, berbahaya sekali. Dan mari kita menjadi jemaat yang siap berakar, bertumbuh, dan pada akhirnya berbuah. Kita mau siap keluar dari zona nyaman, kita harus siap mau menderita, karena penginjilan, tugas misi itu adalah pekerjaan yang penuh tantangan. Ya, karena kita apa? Kita sedang akan membebaskan jiwa-jiwa yang tertawan oleh iblis. Tentunya musuh terbesarnya iblis itu penginjilan, saudara. Jadi jangan heran kalau kita mengalami banyak tantangan, ya. Tetapi percaya saja, janji Tuhan apa? Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Tadi dinyanyikan Immanuel, ya. Dan kita bisa melihat juga tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, baik itu Yusuf, Daud, Musa, siapapun. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi selalu Tuhan izinkan membentuk, memproses kehidupan mereka terlebih dahulu. Ya, seperti Yusuf kita tahu, ya, sampai dijual, dilempar ke sumur, ya. Tetapi Yusuf menjadi dampak luar biasa. Bahkan Paulus, ya. Jadi setelah kita ikuti prosesnya Tuhan untuk membentuk hati kita, dan kita menjadi pribadi yang tahan uji, tekun, dan kemudian akan menimbulkan suatu dampak yang sangat bernilai, hati kita, karakter kita bernilai, kita siap menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13, kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada gunanya lagi, selain dibuang dan diinjak orang. Ya, identitas yang sangat bernilai. Garam itu dari dulu sepanjang masa saya percaya sangat bernilai. Kemarin saya di luar negeri, di Melbourne itu saya ngantarkan anak sekolah, ya.
saya mulai belajar masak. Ya, ternyata garam ini benar-benar sangat bernilai walaupun bendanya kecil. Kalau di perjanjian lama itu garam sangat bernilai, saudara, karena proses pembuatannya sangat tidak mudah, ya, belum ada alat-alat seperti sekarang. Terus juga garam itu menjadi alat untuk mengawetkan makanan saat itu. Bahkan oleh imam itu sebagai simbol kekekalan, saudara. Makanya imam itu kalau mempersembahkan korban selalu menaburkan garam, ya. Jadi garam itu menjadi barang yang sangat bernilai. Demikianlah identitas kita. Dan kita seharusnya menjadi pribadi yang bernilai di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah, ya, sungguh-sungguh memberikan dampak, memberikan rasa bagi dunia ini? Atau justru hidup kita nggak ada bedanya dengan orang dunia? Ya, ini menjadi pertanyaan, saudara. Karena apa? Alkitab katakan bahwa jika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nggak ada gunanya lagi. Kita mungkin hidup, ya, bekerja, sekolah, melakukan aktivitas sehari-hari, tetapi Tuhan katakan hidup kita sia-sia, saudara. Ya, kita tidak membawa perubahan apapun terhadap dunia ini. Ayat 14-15, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian dan menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Terang ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai sepanjang masa. Bahkan kalau kita lihat pun di Indonesia, ya, ada daerah-daerah penghasil batu bara, minyak, menjadi tempat yang diperebutkan di negara-negara lain pun. Ini Venezuela lagi diserang Amerika, ya. Konon katanya Venezuela ini memang menghasilkan gas dan minyak, ya, yang tentunya semuanya itu menghasilkan energi yang besar untuk terang, saudara. Jadi terang ini sangat bernilai. Terang sekecil apapun dapat berfungsi di tempat kegelapan. Saudara kalau melihat ada lilin, ya, lilin kecil aja itu sangat berguna enggak saat lampu mati, ya, menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Begitulah dengan kehidupan kita orang percaya. Saudara, di tempat ini melayani di bidang apapun, ya, ada aser, pemusik, diakonia, apapun, saudara percaya bahwa hidup saudara dapat membawa dampak bagi dunia ini. Ada amin? Tidak tahukah saudara bahwa mendengar pun, ya, mendengar itu bisa menjadi dampak bagi keselamatan jiwa-jiwa. Saya ada pelayanan di sebuah panti jompo, di mana saya setiap kali datang itu menyempatkan waktu sekitar 2-3 jam, saudara. Hanya untuk apa? Mendengar. Bayangkan, mendengar, ya, karena orang-orang di usia lanjut itu punya kebiasaan suka cerita, saudara. Ada opa yang saya jumpa itu kalau cerita itu dari zaman SD, SMP, semua lengkap, saudara, urut semuanya. Dan kita harus sabar mendengarkan mereka. Dan mereka sangat senang sekali, bersuka cita kalau ada orang yang mau mendengarkan mereka, ya. Dan suatu kesempatan saya tergerak, ya. Ada satu opa itu memang dari latar belakang Buddhis, ya. Kemudian saya punya digerakkan Roh Kudus untuk menjangkau opa itu. Saya adakan kira-kira pertemuan itu 2-3 kali, saudara. Saya mendengar terus, gitu, ya, mendengar terus. Baru saya menyimpulkan ada poin di mana dia mengalami suatu pergumulan hidup, ya. Kita terbuka semuanya, ya, dia terbuka semuanya, ya, dia Buddhis, ya. Saya tanya, sudah mengalami damai sejahtera belum? Sudah bahagia belum, gitu, ya. Bahkan dia ceritakan bahwa dia Buddhis itu seperti hanya KTP aja, gitu, tapi tidak aktif, ya. Karena apa? Dia sempat frustasi, saudara, karena di ajaran mereka itu, ya, ada ajaran kita harus hidup baik, hidup benar. Ya, kalau kita menabur baik akan lahir kembali, reinkarnasi di dalam alam yang baik, saudara. Kita lahir kembali, kemudian kita hidup baik lagi, kita lahir kembali menjadi manusia yang baik, mungkin punya jabatan, kekayaan, kenyamanan, ya, terus menerus sampai ke puncaknya nirwana, ya. Tetapi ada satu titik bahwa dia frustasi karena dia katakan bahwa aku baik hari ini, tetapi besok aku marah-marah lagi, aku berbuat dosa lagi, jatuh lagi,
Akhirnya dia frustasi. Baru saat itu saya punya kesempatan untuk menyampaikan bahwa ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Ya, kita tidak butuh baik, kita tidak butuh sempurna, karena kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Ya, dan dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Saya ceritakan saudara, bahwa di tempat kami ada kehidupan kekal selama-lamanya, nggak perlu mati lahir lagi, nggak seperti itu. Ada surga saya katakan, dan untuk mencapai surga itu hanya butuh percaya. Wow, dia semakin bersukacita, tertarik ya untuk mendengar tentang Yesus. Dan singkat cerita, puji Tuhan, dia diselamatkan, dibaptis, ya, puji Tuhan. Jadi tidak ada yang sia-sia saudara. Setiap pelayanan kita sekecil apapun, kita dapat menjadi terangnya Tuhan. Ada amin? Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya siap untuk diproses, dibentuk hati kita untuk menjadi bejana yang bernilai, untuk menjadi garam dan terang dunia. Jadi pada bagian pertama adalah proses tentang pembentukan hati, yang kedua adalah identitas. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian siap untuk mengalami semuanya itu? Mengalami proses pembentukan hati. Apakah kalian setelah melalui proses pembentukan hati, apakah kalian siap untuk diutus ke dunia, menjadi garam dan terang dunia? Karena kita adalah orang-orang percaya, orang yang sudah dipilih Tuhan, dikuduskan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Next. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Karena hari ini sudah semakin dekat, mari kita hidup senantiasa bercahaya di depan semua orang, saudara ya. Kita mau bersaksi, memberitakan Injil, dan saya yakin percaya kita semuanya dimampukan karena kita sudah diurapi Tuhan melalui Roh Kudusnya. Kita andalkan Roh Kudus, ya. Adakan setiap kesempatan kita bersaksi dimanapun, kapanpun, ya. Karena itu menjadi berkat luar biasa. Dan saya katakan bahwa tidak ada yang sia-sia saat kita menabur benih itu, saudara. Next, mungkin boleh tampilkan video. Saya akan memberikan cuplikan-cuplikan video penginjilan. Semoga menginspirasi dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Volumenya ada ya? Demi, dan dia bersedia untuk menerima Yesus. Jamie, dan dia bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sudah mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hati bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dan dia bersedia untuk memberikan diri dibaptis. So you willing to get baptized as soon as possible? You ready, right? All good? Okay. Let's go, Jimmy. Right now, Jimmy, I'm asking you, are you willing to receive Jesus as Lord and Savior for your life? Praise God. Today, I baptize you, Brother Jimmy, in the name of Father and the Son. I have a quick message for you guys. Christmas time is coming. So what is so special about Christmas? It's that Jesus Christ, the Son of God,
came to this world. He's the savior of mankind. He's the light of the world. He's the way, the truth, and life. So, if you don't know Jesus, it's time to get to know Him. It's time to make your life right with Jesus. Because only through Him alone, you can get salvation. Jesus loves you so much. He died on the cross for your sin. And He rose again in 3 days. He's alive. Jesus is alive. So, it's time to make your life right with Jesus. Because only through Him alone, you can be saved. There's no other way. I pray for this nation. Jesus bless you all. Ya. Pak siapa tadi? Pak Ferry, Pak. Pak Ferry, kemarin ada Natal. Ya, Tahu nggak Natal itu merayakan apa? merayakan hari besar kebesaran Yesus Kristus. Kebesaran Yesus Kristus. Ya, Dan Pak Ferry tahu nggak siapa Yesus itu? ya. Yesus itu adalah juru selamatnya kaum Nasrani. Ya. Ya, Yesus itu bukan hanya juru selamat kaum Nasrani, tetapi semua umat manusia. ya, Pak. Dia adalah Allah yang turun ke dunia. Ya, Dia mati di kayu salib menggantikan dosa kita. iya betul, Pak. Ya, kenapa harus Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita? Karena Yesuslah dialah korban yang sempurna. Karena Pak. dia turun di dunia sebagai Allah juga manusia. Ya, Maka darahnya itu darah yang kudus. Dosa itu harus diselesaikan dengan darah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. ya, Jadi Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. iya, Pak. Dialah jalan menuju ke surga. Ya, Suatu saat bahwa dalam doa perenungan bahwa ada satu nama yang dapat menyelamatkan, Yesus Kristus. Ya, di bawah kolong langit ada nama yang kepadanya dapat diselamatkan selain Yesus. iya. Jadi Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan berkati hambamu ini, selamatkan jiwanya, berkati kehidupannya, kesehatannya dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya percaya di tempat ini, gereja ini, kita semua adalah komunitas yang luar biasa. Dan saya ingin katakan bahwa gereja itu bukan tempat orang yang sempurna. Dalam komunitas ini tempat Tuhan ingin membentuk karakter saudara, hati saudara, supaya semakin disempurnakan, mempunyai karakter Kristus sehingga saudara siap diutus keluar. Ya, sekali lagi, kekristenan kita bukan berbicara hanya seminggu sekali datang ke gereja, pulang setelah itu selesai, enggak. Justru di luar sanalah tempat pelayanan kita, ladang pelayanan kita, ladang kita untuk menuai jiwa-jiwa saudara. Di marketplace, di setiap aspek hidup kita, bahkan pergunakan yang ibu-ibu saat menjemput anak sekolah, gunakan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Ya, di sekolahan, lingkungan pekerjaan, lembaga-lembaga apapun, kita gunakan untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Menjadi kesaksian bahwa Bapak Joshua Gunarto ini kemana saja dia pergi, dia selalu memberitakan Injil kepada orang-orang yang ditemui di tengah jalan pun, di pinggir jalan, dimanapun beliau berada, di Tokyo, di Jepang, di Australia, di Indonesia, di mana saja Pak Gun ini pergi, selalu dia berhentikan mobilnya dan dia menginjil kepada orang-orang yang di pinggir jalan. Luar biasa. Saudara-saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita berdoa, biarlah kiranya hidup kita ini berkenan, bisa menjadi garam dan terang dunia, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri,
Mari sama-sama kita mau minta Tuhan ya saudara-saudara ya, untuk kembali ya menyelidiki setiap hati kita. Kita mau berjuang dan berusaha saudara-saudara, biar kita bisa membuktikan iman dan percaya kita lewat tindakan-tindakan kita. Kita minta Roh Kudus untuk selalu bimbing kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pujian doa kita, selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku